Bab 18. Kamu Nuri, Mbak lagi makan bareng sama Mbak Rini. Nur, ayo gabung sini Nur, ajakku. Gak usah Mbak, aku gak mau dimarahin sama mertua dan suami kalau mereka tahu gara-gara aku makan bareng sama Mbak. Soalnya sebentar lagi Mbak Salma bukan lagi kakak iparku sebab akan digantikan oleh orang lain. Nuri menolak ajakanku makan dengan alasan karena posisiku sebagai kakak iparnya akan digantikan oleh orang lain. Oh ya sudah, kalau memang kamu tidak mau Nuri, kami semua makan dulu ya, kataku sambil kembali menikmati makan siangku tanpa memperdulikan Nuri lagi. Iya Salma, kamu gak usah pedulikan orang yang tidak menghargai ajakanmu. Orang mau niat baik kok malah balasannya seperti itu. Kesel aku, ujar Mbak Rini mengomentari penolakan Nuri barusan. Benar Mbak, ya sudah ayo kita lanjutkan makan, ajakku. Kemudian kami pun kembali fokus dengan hidangan yang ada di hadapan kami. Sedangkan Nuri pergi entah kemana sebab aku tidak begitu memperhatikannya. Selesai makan kami ngobrol ngalor ngidul, aku juga tidak lupa mengembalikan uang yang dulu pernah aku pinjam dari Mbak Rini. Pada saat Anissa sakit tempo hari. Mbak, ini uang yang dulu pernah aku pinjam. Terima kasih ya Mas, Mbak. Berkat kalian menolongku, alhamdulillah Anissa selamat. Aku mengucapkan terima kasih kepada Mas Ali dan Mbak Rini. Ya ampun Salma, sudah seperti kepada siapa saja kamu ini. Kamu pakai saja dulu uangnya, barangkali kamu butuh. Nanti kalau hidup kamu sudah sukses, baru kamu kembalikan uangnya sama Mas ataupun mbakmu ini. Mas Ali menolak uang yang ingin aku bayarkan kepada mereka. Iya Salma, alhamdulillah untuk saat ini Mbak sama Masmu belum terlalu membutuhkan uangnya. Kamu pakai saja dulu ya Mbak, masih punya kok uang simpanan. Mbak Rini menimpali ucapanku. Ya ampun, kok kalian baik banget sih sama Salma. Salma sampai terharu ini. Ya sudah, kalau kalian belum mau Salma bayar sekarang, tapi kalau Mbak ataupun Mas butuh, kalian konten saja ya, nomor Salma masih yang lama kok. Aku pun merasa terharu dengan sikap Mas Ali dan Mbak Rini yang begitu baik serta sayang kepadaku. Aku merasa tersanjung dengan sikap mereka berdua. Alhamdulillah, selain aku berimus dengan orang yang selalu menzolimiku, aku juga dipertemukan dengan orang-orang yang sangat baik kepadaku. Allah memang benar-benar adil. Di saat aku sedang mengalami kesusahan, pasti Allah akan mempertemukan aku dengan kemudahan seperti sekarang ini. Semoga saja Allah memberi jalan kepadaku supaya aku bisa membalas semua kebaikan mereka selama ini. Aku merasa sangat berhutang budi kepada orang-orang yang telah menolongku seperti Mas Ali, Mbak Rini, dan juga Mas Rian. Salma, kamu juga jangan sungkan ya untuk berkunjung ke rumah Mbak. Walaupun nanti kamu dan Arya berpisah, pintu rumah Mbak akan selalu terbuka untukmu. Menurut Mbak, kamu sebaiknya hadir saat pernikahannya Arya nanti, Salma. Kalau perlu, sekalian kamu bawa surat cerai resmi dari pengadilan agama. Jujur, Mbak kesal sama keluarganya Arya yang tidak peduli sama kamu dan juga Anissa. Setelah semua harta benda keluargamu mereka rampas, enaknya saja mereka membiarkan kamu terlunta-lunta. Mbak Rini memintaku supaya aku berkunjung ke rumahnya, bahkan datang saat pesta pernikahan Mas Arya yang sebentar lagi bakal menjadi mantan suami sebab aku sedang mengajukan gugatan perceraian secara rapa atau bercerai secara gaib. Iya Mbak, perceraiannya masih dalam proses kok Mbak. Aku mengambil jalan cerai secara rapa sebab aku sudah tidak tahan dengan sikap suami dan keluarganya. Apalagi sekarang Mas Arya akan menikah lagi tanpa persetujuan dariku. Berarti Mas Arya dan keluarganya benar-benar tidak menghargai aku. Benar nggak Mbak, Mas? Aku bertanya kepada mereka yang hadir tentang rencana ceraiku. Perceraian dalam hukum perdata Islam memperbolehkan jika suami merasa dirugikan dengan perilaku ataupun kondisi istrinya, sang suami dapat menjatuhkan talak. Begitu pula sebaliknya jika istri minta cerai kepada suaminya karena tidak bahagia dan merasa dirugikan dengan perilaku dan kondisi suaminya, maka
si istri dapat melakukan rapat cerai. Apalagi kondisiku saat ini yang hanya digantung oleh Mas Arya tanpa kepastian yang jelas. Aku tidak dinafkahin lahir serta batin, serta perlakuannya yang tidak menyenangkan hati. Aku merasa sangat yakin akan bercerai dengan Mas Arya pada saat Anissa sakit. Mas Arya dan keluarganya sama sekali tidak peduli dengan kondisi kesehatan Anissa saat itu. Makanya aku sudah membulatkan hati untuk berpisah darinya. Selama ini mereka selalu menyiksa perasaan dan ragaku. Aku masih bisa tahan, tetapi saat mereka membiarkan anakku dalam kondisi sakit dan tidak mau peduli, aku sudah tidak tahan lagi. Makanya aku memilih untuk mengakhiri hubungan yang memang sudah tidak sehat ini. Bagus kalau begitu, kamu jadi perempuan jangan lemah, Salma. Jika suamimu sudah tidak sesuai dengan aturan agama dan negara, buat apa dipertahankan? Hanya menambah luka hati dan perasaanmu saja, bukan? Sudah buang saja jauh-jauh lelaki model seperti itu. Walaupun Mas seorang lelaki, tetapi jika ada lelaki yang memperlakukan perempuan yang sudah menjadi istrinya semena-mena, Mas juga tidak setuju, Salma. Mas akan mendukung si perempuan supaya meminta cerai kepada suaminya. Jika suaminya tidak mau memberikan kata cerai, tinggal cerai rapat seperti yang kamu lakukan saat ini. Mas Ali panjang lebar memberi dukungan atas apa yang sedang aku lakukan saat ini. Iya benar apa yang diucapkan Mas Ali, Salma. Kamu harus kuat, kamu jangan mau dizolimi terus-menerus oleh Arya dan keluarganya. Kamu harus bangkit, kamu harus tunjukkan kepada mereka kalau kamu mampu berdiri di atas kaki kamu sendiri, tanpa bantuan dari mereka. Mbak pasti akan mendukung kamu, Salma. Mbak Rini menimpali ucapan Mas Ali. Ia mendukung apa yang menjadi keputusanku. Iya, Mas, Mbak, terima kasih. Kalian memang selalu berada di garda terdepan untuk mendukungku. Aku berterima kasih kepada kebaikan suami istri itu, sebab mereka selalu mendukungku. Setelah selesai bercakap-cakap, kami pun akhirnya keluar dari rumah makan tersebut. Aku mengajak Mbak Rini dan Mas Ali untuk mampir dulu ke rumah yang aku tempati sekarang. Tapi Mbak Rini dan Mas Ali bilang mereka sedang ada keperluan lain sekarang. Jadi tidak bisa mampir ke tempatku. Akhirnya kami pun berpisah di rumah makan itu. Aku kembali ke rumahku sedangkan Mas Ali dan Mbak Rini ke tempat yang akan dikunjunginya. Mereka berdua orang baik ya, Salma. Mas Rian mengomentari sikap Mas Ali dan Mbak Rini yang baik kepadaku. Iya, Mas, mereka memang sangat baik kepadaku. Selama aku berada di rumah yang ditempati Mas Arya, mereka lah yang selalu membantuku apapun. Makanya aku merasa sangat berhutang budi kepada mereka berdua. Aku membenarkan ucapan Mas Rian tentang Mbak Rini dan Mas Ali yang baik. Syukurlah kalau memang masih ada orang baik yang mau membantumu, Salma. Mas merasa senang mendengarnya, ujar Mas Rian. Tidak terasa dengan ngobrol ngalor ngidul, perjalanan pulang ke rumahku sudah sampai. Mbak Reni membukakan pintu gerbang dengan lebar supaya mobil bisa masuk ke dalam. Mas Rian pun memasukkan mobilnya, kemudian ia memarkirkan mobilnya. Aku dan Mas Rian pun akhirnya turun setelah mobil terparkir dengan benar. Salma, Mas tidak mampir dulu ya? Mas mau langsung pergi ya? Mas mau ada urusan? Mas Rian pamit kepada, oh iya Mas, terima kasih ya. Hari ini kamu telah mengantarku ke tempatnya Mbak Kania. Aku pun tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Mas Rian. Iya, sama-sama, sahutnya. Setelah itu Mas Rian pun pergi, ia kembali membawa mobilnya keluar dari pekarangan rumahku. Aku pun mengantarnya sampai gerbang rumahku. Namun saat aku mengantar Mas Rian pergi, sekelebatan aku melihat Mas Arya. Ia masuk ke rumah yang tidak jauh dari rumahku. Apa benar yang aku lihat itu Mas Arya? Kenapa dia bisa berada di sini ya? Apa jangan-jangan perempuannya memiliki rumah di daerah sini? Tanyaku dalam hati.